Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, saya seorang wanita yang sudah menikah 10 tahun dan memiliki 4 orang anak. Sepanjang pernikahan, suami sudah 3 kali mengucapkan kata tolak kepada saya. Pertama, tahun ketiga pernikahan dengan lafaz, "Dengan ini saya jatuhkan tolak saya kepadamu." Kedua, tahun ketujuh pernikahan, saya jatuhkan tolak saya kepadamu. Ketiga, tahun 10 pernikahan, tepatnya awal Januari 2021, saya mengajak suami mengobrol dan berbicara beberapa kali dan menyampaikan keputusan saya untuk menyudahi pernikahan kami karena lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Awalnya suami menolak, akan tetapi setelah saya sampaikan semua penjelasan saya dan demi kebaikan bersama terutama anak-anaknya, akhirnya suami setuju dan mengucapkan tolak untuk yang ketiga kalinya dengan lafaz, "Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini papi jatuhkan tolak 1 kepada mami." Yang mau saya tanyakan, Buya, pertama, bagaimana sebenarnya status saya saat ini? Apakah saya sudah tolak 3 dengan suami? Yang kedua, dengan kejadian terakhir dan ucapan suami yang intinya kami berpisah dan dia sudah mengambil tindakan membawa anak-anak dari rumah, menunjukkan niatnya berpisah serta menjelaskan kondisi kami nanti ke depannya, itu bisa disebut juga tolak kinayah. Mohon penjelasannya, Buya, supaya saya bisa melakukan semuanya ke depannya dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mengobati sesuatu itu tidak cukup kita langsung to the point kepada permasalahannya, tapi harus sebabnya apa. Jika di depan selokan rumah kita itu kok bau busuk, tidak cukup kita bersihkan selokannya itu, tapi dari mana sumbernya. Seolah-olah perceraian adalah menyelesaikan permasalahan. Belum tentu. Cari dulu dong sebabnya, kenapa kok orang sampai minta cerai. Jangan-jangan Anda yang nggak benar atau suami nggak benar. Kalau nggak benar, berbenah. Ini ada kesalahan orang langsung dikit cerai. Sebab cerai apa sih? Ada orang cerai balik. Aneh banget pernikahan kayak main-main. Jadi selesaikan permasalahan dulu. Bahkan kalau seandainya ada orang dicerai oleh suaminya sekali, kalau ingin rujuk kembali, matangkan dulu, pahami dulu sebab perceraian pertama itu apa yang nggak boleh terjadi lagi, baru rujuk. Jangan rujuk hanya urusan syahwat saja, lu rujuk, tak taunya setelah rujuk dicerai lagi. Dipikirkan, perceraian bukan untuk nikahan, bukan main-main. Perceraian pun bukan juga main-main. Perceraian adalah untuk memberi solusi. Seperti itu. Jadi kalau ingin mau cerai itu sudah dipastikan seorang suami mematangkan ini. Efeknya apa, tujuannya seperti apa, dan sebagainya, baru menjatuhkan cerai. Bukan cerai karena marah, karena latah, karena ngancam, dan sebagainya. Enggak. Itu hanya orang-orang yang tidak cerdas. Karena Islam mengajari cerdas. Maksudnya memikir. Akibatnya setelah dicerai itu kan jadi haram. Ada anak itu semuanya. Bisa jadi adalah dengan solusi minta hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Mungkin diambil dari keluarganya untuk mempertemukan. Atau orang soleh, orang alim bisa menasihati. Jangan langsung di rumah diselesaikan dari berantem melulu. Cerai. Dan alangkah banyaknya orang-orang seperti ini. Baik, ini adalah nasihat. Adapun masalah kisah bercerainya. Tahun ketiga, 10 tahun ya tadi. Kurang lebihnya tidak tahu urutan tahunnya. Tahun ketiga dicerai. Jelas kalimatnya soreh. Nggak ada kinayah begitu. Kemudian tahun ke-7 cerai lagi. Kok tahun ke-7 jauh banget ini. Jadi gini, jika tahun ketiga itu sudah dicerai, rujuk atau belum? Kalau belum rujuk, ya belum suami, tidak istrinya dong. Jadi gini, kalau sudah setelah talak pertama di tahun ketiga itu, sang suami merujuk kembali, maka merujuk di masa iddah, maka dia akan menjadi istrinya lagi. Tapi kalau tidak dirujuk, maka ini, kalau sudah dirujuk, maka jawabannya dulu. Kalau sudah dirujuk, maka pernah jadi istrinya lagi. Setelah menjadi istrinya, maka di tahun keberapa? 7 tadi cerai, jatuh cerai. Kemudian setelah mencerai, rujuk kembali, maka tolak yang ketiga di tahun keberapa tadi? 10. Maka itu akan jatuh cerai yang ketiga. Kenapa? Sudah dirujuk. Tapi kalau belum dirujuk dari awal, hanya jatuh talak 1 saja. Selebihnya adalah haram zina. Talak 1 bagaimana? Waktu mencerai yang pertama dicerai, kok dia tidak rujuk, maka cerai yang tahun ke-7 nggak jatuh cerai. Kenapa? Wong bukan istrinya kok dicerai. Kenapa? Belum rujuk. Jadi kita perlu cek kembali, barangkali bisa datang atau bisa by phone, kita ingin jelaskan seperti apa kisahnya. Kalau memang ternyata di tahun pertama belum rujuk, maka tinggal akad baru lagi. Selesai. Karena sudah berlalu 10 tahun, sudah selesai masa iddahnya,
tinggal akad baru lagi dengan 2 saksi, kemudian dengan wali, kemudian selesai akad nikah, selesai menjadi istri lagi. Dan takutlah kepada Allah, dan tolong rumah tangga jangan diancam dengan kalimat perceraian. Permasalahan selalu ada dalam rumah tangga. Yang tidak punya masalah itu kapan? Nanti kalau kita sudah di surga. Selagi masih di dunia akan selalu ada permasalahan. Tapi permasalahan untuk kita selesaikan, bukan permasalahan kita jadikan alasan untuk mencerai. Ini kedunguan. Siapa nggak punya masalah? Ayo. Anda menikah dengan siapa? Ayo. Manusia bisa salah. Anda tidak menikah dengan malaikat kok. Kalau Anda ingin menikah dengan orang yang tidak bersalah sampai mati nggak punya pasangan, dengar ini. Pasanganmu manusia bisa bersalah. Suamimu bisa bersalah, istrimu bisa bersalah. Punya kekurangan seperti engkau punya kekurangan kok. Jangan setiap kekurangan jadi alasan untuk mencaci, merendahkan. Bukan setiap permasalahan untuk jadi alasan cerai. Bukan. Diselesaikan dan hidupkan belajar. Kita mendidik anak juga belajar. Dalam segala hal belajar. Bisnis belajar. Ada jatuh, bangun, dan sebagainya. Pernikahan pun juga demikian, bukan dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Sehingga isyarat dari Rasulullah bahasanya termasuk yang paling tidak disukai itu adalah halal yang tidak disukai itu perceraian. Maksudnya apa? Jangan dikit-dikit ke sana. Tapi cerai kadang hukumnya wajib, bukan berarti cerai nggak boleh. Cerai menjadi hukumnya wajib. Yang disebutkan oleh Rasulullah bahasanya paling dibenci oleh Allah dari yang halal adalah cerai. Maksudnya apa? Jangan dikit-dikit kamu ke arah cerai, sebab kalau salah dalam mencerai kamu dosa, kamu zalim dan seterusnya. Maka cerai itu adalah sebuah solusi di saat permasalahan sudah tidak bisa diselesaikan, maka pisah, hidup masing-masing, bahagia masing-masing. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.